Jaringan rusak guys. Enggak boleh harus ada, enggak boleh semuanya di dalam, mesti dikunci. Si Doi mau nyanyi. Si Doi. Rusak jaringan. Nah, ini Cidoyoyan.
Mari bersehati bersama mengadakan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Dengan kasih dan pertolongan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana saat ini. Perjalanan kehidupan kami dengan berbagai realitas yang terjadi, sungguh kami merasakan bagaimana topangan, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan berlaku di dalamnya. Engkau menyertai kami untuk boleh meluangkan waktu bersama dengan keluarga di pelataran duka di tempat ini, bersama menaikkan pujian kami di hadapan-Mu dalam rangkaian ibadah pemakaman bagi almarhum kekasih kami Bapaknya Andika. Firman-Mu telah menguatkan dan menyegarkan iman kami untuk terus menjalani kehidupan dalam pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Bahwa ketika kami telah melihat dan mengimani Mesias dalam kehidupan ini, kami percaya bahwa hidup kami dijamin, hidup kami dipeliharanya. Dan biarlah dalam iman pula kami akan berkata seperti Simeon, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Sempurnakan firman-Mu yang telah diberitakan, dan mohon pengampunan untuk hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah semakin hari kami memaknai kehidupan ini dengan benar, sehingga pada akhirnya pula ketika ajal menjemput kami akan siap karena hidup kami ada di dalam Tuhan. Mohon pengampunan sekiranya dalam ibadah ini ada hal yang tidak berkenan, dan Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami selanjutnya. Dalam ibadah ini juga persembahan kasih boleh diberikan. Berkenan Tuhan atasnya, biarlah semua dapat digunakan sebagaimana peruntukannya. Dan berkat-Mu yang masih ada pada kami pun kami boleh manfaatkan dengan benar. Luar biasa pertolongan-Mu yang boleh kami alami bersama dengan keluarga di tempat ini. Bahwa sejak direncanakannya acara di tempat ini sampai pada saat ini, tidak terlepas dari tuntunan dan pertolongan Tuhan. Sehingga layaklah jika pujian dan syukur pun senantiasa kami persembahkan kepada Tuhan. Tinggal sesaat lagi jenazah akan diletakkan di tempat yang telah disediakan oleh keluarga, yaitu Patane. Biarlah kuasa dan tuntunan Tuhan akan menolong semua keluarga, jemaat bahkan masyarakat yang akan mengantarkannya. Dan atas izin Tuhan, kami akan melihat bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam segala keadaan yang kami alami. Karena itu kami terus berdoa untuk kedua orang tua kami di tempat ini, kakek dan neneknya Eva. Tuhan tetap topang dan berkati dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dan juga berdoa untuk mamanya Andika bersama dengan adik-adik, bahkan saudara-saudara dari almarhum. Kami percaya topangan dan kasih Tuhan yang akan terus menolong dan menyertai mereka, sehingga mereka mampu menatap masa depan dalam pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Terlebih ketika semua rangkaian kegiatan di tempat ini berakhir dan mereka akan merencanakan untuk kembali ke tempat tugas masing-masing, baik yang akan berangkat hari ini, besok dan selanjutnya, semua dalam lindungan Tuhan. Damai sejahtera-Mu akan menyertai perjalanan mereka. Dan biarlah mereka dimungkinkan untuk kembali menata masa depan dalam pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Kami sungguh merasakan bagaimana topangan Tuhan bagi segenap keluarga. Bahkan terlebih Tuhan kerjasama boleh dibangun dengan baik, baik bersama jemaat, bersama masyarakat, bahkan semua rumpun keluarga. Semua mereka boleh jalankan sesuai dengan tanggung jawab yang mereka perankan. Dan biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Nya. Ya Allah Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus mengasihi keluarga di tempat ini. Dan biarlah mereka pun terus mengasihi Allah dalam kehidupan.
sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga. Kami rindu ya Tuhan, tempat ini menjadi berkat bagi banyak Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikenali oleh Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami menjalaninya dalam pengharapan kepada Tuhan, kami akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikenal. Terpujilah Kau ya Tuhan yang telah mempersembahkan kami melalui ibadah siang hari ini. Semua persembahan pujian, bahkan ungkapan iman dari keluarga melalui puji-pujian, biarlah itu menjadi persembahan yang tenang bagi Tuhan dan menjadi pengharapan bagi kami semua. Pujilah Engkau ya Tuhan, dan mohon penyertaan-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Semua ini kami bawa bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Pujian ingat akan nama Yesus. Pergilah, tetap teguh beriman kepadanya, walaupun berada di tengah pergumulan, karena Tuhan akan selalu menopang, menguatkan, dan menghiburkan kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup, janji yang manis kau tak melupakan. Tak terombang ambing lagi
semua diucapkan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Oke, ibadah sudah selesai. Capek. Ya, demikianlah ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Gedex Lalo Dendam, dan diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yohana Ari Estela sebagai pelayan firman dan Ibu Diaken Desra Papulat sebagai pemandu liturgis. Kiranya Tuhan senantiasa menolong di dalam pelayanan selanjutnya. Kita melangkah ke acara selanjutnya, ungkapan hati. Yang pertama, ungkapan hati dari keluarga yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Peri. Ungkapan hati yang kedua
dari Karitas Unhas. Ungkapan hati yang ketiga dari teman almarhum yang akan dibawakan oleh Bapak Ferry Landungan. Kepada yang akan mewakili keluarga untuk menyampaikan ungkapan hati, dipersilakan. Oh ya, mohon maaf. Disilakan penyampaian dari pemerintah. Jadi bukuah boleh semangat waktu di sorong lapaku sebagai lenteng maringan atau mapaling talante todok. Ya deh sebenarnya eden mau dilarang pa nakua wakili pangomodako sibungna masaki dia tipaan na cuma masaki. Jadi mapaham pangamiki. Jadi kaya nalakalan lagu pokada sibili. Dako jam 2 dan pertandingan sampai lapangan SD Malombong. Si tanding pintu dusun, bagi dusun. Jadi mangka membuka itu sabong itu olahraga tuh ikuti. Jadi bilang siapa membuka itu sabong itu. Mabendona kusanga lama rondong diki masyang apa minta maaf tak epan nadali. Jadi masyang nadin pa ibadah dete ibadah syukuran dirangkaikan ulang tahun na Mbek Kujo Papa Kene. Ibadah jam 3. Jadi minta tolong hari Sabtu Tamang Rondon. Pasai nasa kumpatondokan. Sabaya temai solana milantang nama Rondon tugas nasang pakaku mapaham kontole. Oh iya. Jadi lagu bukan duka tu mengenai seketama sama mai dete. Ya tuan dete dong sama mai patang pulong ke 2 juta. Alina. Tasu tutong mangalana dak 2 juta. Oreke pito sisa 4. Na yato do may pos 600,000 tu tama tondo. Hindi siya sena. Tayo pagkuhin ni Bedara yato sa mga isomo. Jadi dek kumumani kapala, kamu siya kapala, kamu siya tracing. Tayo na to may to. Harus din Bedara. Supaya yato may sura-sura lulung kayo diplik kung may pengeluaran sa pemasukan. O susi kami to ako kami dete. Makanya din ako nakutanay na to na kung marasusi pemukwa mikukuha loko mo mikutanan o siya rin nahara rekap pengeluaran pemasukan. Jadi tak aku mikutanay sa kanya akong kubenda hara. Ako rin kubenda rekaka. Jadi may tayo kurang pakalanoy may pada mo to salah jo may to kamatian kukuha ko rin semangat waktu disoro laku aku. Demikianlah penyampaian dari pemerintah. Kepada Bapak yang mewakili diucapkan terima kasih. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati. Yang pertama ungkapan hati oleh keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ferry. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendeta yang boleh melayani kita pada siang hari ini. Yang saya hormati para hamba-hamba Tuhan yang mungkin ada bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati ketua-ketua patundokan, saya tidak tahu bahasakan tuperenge. Yang saya hormati ambe-ambe tondok, yang saya hormati pemerintah setempat dan seluruh Bapak Ibu sidang perkampungan yang sama-sama dikasih oleh Yesus Kristus. Pertama-tama patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Walaupun dalam keadaan duka, kita boleh bersama-sama hadir di pelataran ini untuk boleh datang berbagi duka bersama kami segenap rumpun keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, saya sedikit ingin bercerita tentang saudara kami Pak Kinex Lalo. Pak Kinex Lalo ini keberadaannya di dalam kami, beliau adalah anak pertama dari kami 8 bersaudara. Dan Pak Kinex ini betul-betul kami menempatkan posisi dia seperti orang tua kami sendiri. Pokoknya kalau beliau sudah bicara kita begini, semua kami ikut. Tidak ada mau anaknya mau kemanakan dan apa. Nah itulah yang membuat kami selalu bersatu di bawah keluarga Lalo. Pak Kinex juga ini cukup luar biasa bagi kehidupan kami anak-anak adik-adiknya. Ya, kalau saya bercerita sedikit bahwa Pak Kinex di Sangatta itu dia sempat membuat beberapa perusahaan, ada 5 perusahaan dan semuanya itu bergerak semua. Nah, begitu beliau pergi meninggalkan kami seperti kapal kehilangan kemudi. Iya, jadi betul-betul kami sangat terpukul sekali dan seperti yang dikatakan oleh Bapak saya pernah, sekalipun kami saudara-saudaranya 7 dikumpulkan itu tidak akan sama pemikirannya sama saudara kami Pak Kinex. Dan banyak sekali misi-misi program-program yang kami bicarakan, kami diskusikan yang akan kami lakukan ke depan terkait beberapa perusahaan kami. Semuanya itu terkendala setelah kakak kami ini meninggalkan kami. Tetapi kami bersyukur bahwa lewat bimbingan dan nasihat-nasihat kakak kami waktu itu kami tetap kompak dan bersatu, tetap menjalankan sedikit usaha yang beliau tinggalkan kepada kami semua anak-anaknya dan kami keponakan-keponakannya. Itu yang mungkin sedikit saya jelaskan tentang kakak kami, bahwa begitu kami sangat kehilangan akan sosok figur seperti kakak kami ini, Pak Kinex. Banyak sekali nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan yang beliau telah torehkan kepada kami adik-adiknya, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan kamu harus melakukan seperti ini. Dan itu sangat melekat sekali sama kami. Kalau saya melihat bahwa kakak kami ini kepada kami adik-adiknya, kepada kemenakannya dan anaknya, dia tidak beda-bedakan, semuanya sama di mata kakak kami Kinex ini. Dan itu yang membuat kami betul-betul sangat kehilangan akan sosok figur seperti kakak kami ini. Ya, saya ingin menyampaikan atas nama keluarga selamat jalan kakakku, tenanglah di sana. Kami percaya kamu sudah mendapat tempat yang baik di sana. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat yang dari Surwako, ada Pak Peri Tanggungan, teman-teman dari Sangatta, banyak sekali teman-teman dari Sangatta yang datang, yang memberikan ucapan duka kepada kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang ada di tempat ini, di kampung ini, luar biasa. Kerja keras, bantuan, pemikiran, materi yang telah diberikan kepada kami keluarga di dalam menyukseskan acara ini. Kami tidak bisa membalasnya. Kami cuma bisa berdoa
semoga Tuhan yang Maha Kuasa akan membalas semua kebaikan dari kita semua. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua, baik yang ada di kampung ini. Kalaupun di dalam kegiatan acara kami ini, mungkin kami dan keluarga ada tutur kata kami yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mungkin dalam penyambutan kami, di dalam tempat duduk kita, di dalam pelayanan kami, masih banyak kekurangan-kekurangan. Saya mewakili atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu bukan hal yang kami sengaja, tetapi itulah keterbatasan kami sebagai manusia yang terbatas. Sekali lagi, saya mewakili atas nama seluruh keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Kalaupun di dalam kegiatan acara ini ada tutur kata kami yang kurang pas atau kurang berkenan di hati kita semua, sekali lagi saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili keluarga. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, selamat siang, shalom. Demikian ungkapan hati dari keluarga. Kepada yang mewakili diucapkan terima kasih. Ungkapan hati selanjutnya dari Karitas Unhas dipersilakan. Sampai Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu MC yang saya hormati, saya klarifikasi. Saya kebetulan tadi malam ditelepon oleh dua institusi dari Karitas Unhas dan dari Departemen Teknik Geologi Unhas. Terus tadi saya diminta juga mewakili sahabat-sahabat almarhum. Jadi ada dua rangkaian acara yang saya satukan di dalam sambutan ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dua pembicara terdahulu, pemerintah dan wakil keluarga, meminta waktu yang singkat, tetapi izinkan saya meminta waktu yang sedikit lebih untuk menceritakan ungkapan hati kami, baik di dalam kapasitas sebagai Karitas Unhas maupun sebagai bagian daripada Sivitas Akademika Teknik Geologi Universitas Hasanuddin, dan juga sebagai sahabat almarhum. Izinkan saya Bapak Ibu dan secara khusus pada Om dan Tante, kepada Mama Nika, kepada anak saya Dika, Jepon dan Cia, dan kepada semua rukun keluarga, untuk mengenang sejenak sahabat saya, Bapak Ibu. Kalau Roni, Anto mengatakan mereka bersaudara, maka saya adalah saudara tak serahim dari almarhum sahabat saya, Kenex Lalu Endam. Kami memulai karir kami dari SD, SMP kami berpisah, SMA kami bersama-sama lagi. Di Teknik Geologi Unhas kami bersama-sama lagi, dan kami berpisah ketika kami sudah mulai mencari kehidupan baru.
sahabat saya ini adalah pionir buat saya pribadi dan buat beberapa rekan-rekannya. Kami menyelesaikan kuliah kami tahun 96, saya lebih duluan 96 dan beliau tahun 97. Dan dialah yang menjadi motor buat kami. Kalau saya boleh menyempitkan histori perjalanan beliau, karir beliau, kami bertiga merantau ke Kalimantan akhir tahun 90-an. Dua sahabat saya semua sudah pergi, Bapak Insinyur Martinus Sambo dan Bapak Insinyur Kedex Lalodendam. Kadang Mama Cika dan Mama Dika malas dengar kalau saya dengan Bapak Dika ini bercerita. Biasa itu Mama Dika dengan Mama Cika, istri saya, nah posisi Bangko Mito Maro, tidak ada sama sekali wibawanya kalau kami bertemu berdua. Iya, karena memang kalau saya ketemu sahabat saya ini, ya begitulah, selalu selengean orang Jawa bilang. Bapak dan Ibu, saya kembali ke fokus. Kami merantau ke Kalimantan sekitar akhir tahun 90-an. Atas inisiatif beliau memfasilitasi kami membelah bumi Pulau Warman, mulai dari Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan akhirnya kami sempat berdomisili di Bumi Etam untuk sekian lama. Begitu banyak inspirasi yang saya dapatkan dari sahabat saya ini. Jadi saya lompat-lompat saja Bapak dan Ibu untuk kita ketahui saja betapa beliau ini menjadi inspirasi, bukan buat hanya keluarganya seperti yang dikatakan adik saya Roni tadi, tetapi juga menjadi inspirasi yang luar biasa buat kami sahabat-sahabatnya, buat Civitas Akademika, buat organisasi yang ia dirikan. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya apa itu Caritas, Caritas UNHAS ini adalah suatu organisasi sosial yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik dan masih melayani di seluruh Indonesia saat ini. Beliau adalah salah satu inspirasi di Caritas UNHAS. Caritas ini adalah organisasi mahasiswa Kristen yang didirikan di era tahun 90-an awal. Ketika itu Ramsis UNHAS baru terbentuk. Dan saya, beliau dan beberapa teman-teman yang lain terlibat di dalam situ untuk melakukan pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terkait pelayanan, saya lihat kemarin ada ketua BPS menyaksikan bagaimana karya beliau. Tetapi jauh sebelum itu, di masa mahasiswa, beliau sudah melakukan kekaryaan pelayanan. Walaupun secara dominasi kami berbeda, tetapi itu bukan masalah buat kami untuk melakukan pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah sedikit kilas balik perjalanan saya dengan sahabat saya ini, di mana betul-betul saya rasa-rasanya ketika mendengar kabar ini bahwa beliau telah tiada, betul-betul sangat terpukul. Beliau adalah inspirasi besar, bukan hanya untuk keluarga besar Lalodendam, tetapi saya pikir inspirasi besar untuk Gereja Toraja, inspirasi besar untuk pelayanan penyebaran firman Tuhan. Tadi saya pikir Roni sudah banyak bercerita tentang tekad beliau. Bapak Ibu, saya ingin mengenang Nakwa Toraya bayi mahali miranda ditandai ko inang tanda-tanda na memang mempalai. Beberapa bulan menjelang kepergian beliau, dia sangat intens ke rumah saya, bermalam di rumah saya, berbulan-bulan tinggal di Wawonula.
dan kami banyak beliau, saya sih tidak karena waktu itu saya masih aktif di PT Vale, tetapi beliau melakukan pelayanan di daerah Luwu Timur. Terakhir pelayanan adalah mengumpulkan beberapa orang tidak mampu di sana, kemudian beliau kalau nakwa tong aparenta atau temo program bedah rumah. Itu karya besar terakhir yang saya lakukan bersama-sama dengan beliau, itu 2 bulan menjelang kepergiannya. Dan di Sorako, di Wawandula pada saat itu kami bercerita sama biasa susibangkan tobaga ke mak ceritakan soal dua. Dia bilang, Ferry, saya ini geologis, tapi sepanjang karir saya belum pernah berkarir sebagai geologis. Tidak kayak kau, saya maksudnya kau sekolah dan kau memanfaatkan karirmu di bidang geologi. Terus saya bilang, apa yang bisa dilakukan? Dia bilang, sekarang kau bantu saya ingin berkarir di bidang geologi. Pada saat itulah saya berdua bersama-sama dengan dia mendirikan PT KF. Itu perusahaan itu didirikan untuk melepaskan aspirasi dia, karena ada ilmu geologinya yang dia tidak pakai, dia membuatlah PT KF Anugerah Perkasa dibikin. Beberapa bulan sebelumnya kami melakukan eksplorasi proyek di daerah Sulawesi Tengah, dan inilah seluruhnya Bapak dan Ibu. Beberapa bulan terakhir kami begitu intens melakukan ekspansi proyek beliau, dan saya support bersama satu sahabat kami, Bapak Haryanto dari Jakarta. Kami melakukan ekspansi ke Sulawesi Tengah. Sepengetahuan saya pada saat itu hampir deal semua di beberapa perusahaan di kalau kenal Ghostbusters Indonesia, terus di Konawe Selatan ada beberapa ekspansi. Kemarin Anto tanya-tanya ke saya, sudah cukup banyak investasi yang beliau tanam, tetapi sayangnya pada saat itu karena saya masih terikat dengan PT Vale Indonesia, di dalam pembicaraan B2B dengan saya tidak ikut. Kami semua kehilangan jejak tentang pembicaraan B2B itu. Kemarin saya cerita-cerita dengan adik saya Anto, saya bilang saya lost kontak dengan pembicaraan B2B itu. Yang terakhir dia memesan beberapa alat berat untuk ekspansi di Kolonodale, tapi lagi-lagi itu sudah di luar kontrol saya karena beliau membentuk tim sendiri, karena waktu itu saya belum bisa mensupport. Dan dia memang sudah, teman saya ini luar biasa visinya kalau kita mungkin berpikir 1 langkah ke depan, Kedex ini sudah berpikir 3-4 langkah jauh di depan kita. Itu Bapak dan Ibu, karya di bidang profesional bersama dengan dia. Tibalah masanya, ini yang saya bercerita, kalau saya tidak salah malam tanggal 6 bulan 7 tahun 2021 di kompleks di rumahnya di Citraland di Makassar. Tidak banyak orang seperti ini. Tengah malam kami lagi duduk, tiba-tiba tante dari Sangatta, kalau saya tidak salah, menelpon karena ada acara kedukaan di Toraja sini. Saya tidak tahu di bawah situ, tidak jauh dari sini tempatnya. Pada saat itu kami sedang kumpul-kumpul beberapa geologi senior duduk-duduk di rumahnya dia, karena dia juga baru masuk rumahnya di Sangatta. Saya ingat betul, kurang lebih tidak ada rencana, karena memang tanggal 6 itu saya bilang ke dia, Kondo, saya memanggil akrabnya ke dia itu Kondo, saya mau ke Toraja besok atau lusa. Saya memang ada rencana ke Toraja karena saya akan pulang ke Wawandula, dan pada saat itu dia rencana untuk ke Mamuju karena ada proyek gold exploration di sana yang dia akan coba jajaki di Mamuju, panas bumi. Jadi saya bilang, ya oke lah kalau begitu, nanti minggu depan kita ketemu lagi, terus kita lanjut ke Kolonodale. Tiba-tiba jam 11 malam dia bilang ke saya, jadi saya tidak tahu Bapak dan Ibu, kalau Mama Cika, Mama Dika mungkin paham cerita ini.
Dia balik ke saya, Kondo, ada macet telepon dari Sangatta, kita harus ke kampung besok. Nah, saya berdua ini dalam kondisi kecapean dari Sulawesi Tengah, dari Pomala dan sebagainya. Saya bilang, jadi bagaimana? Dia bilang, kita berangkat sekarang. Wah, gimana caranya Kondo ini? Saya bilang, ya sudahlah, kalau Mace bilang berangkat, jadi tante dari Sangatta telepon, ada perintah dari Sangatta, kami berangkat. Jam 1 malam kami tinggalkan Makassar. Jadi saya dan istri saya, dia dan istrinya, Mama Dika. Kami berangkat, ada Gideon sopirnya waktu itu, kami berangkat ke sini. Pagi-pagi saya turun di Makale, dia bilang latar lupa dulu, dan papa lalu berangkat RK Pasak Bulu. Saya bilang, bingung dulu, saya capek sekali. Apa yang saya mau petik dari cerita ini, bahwa betapa dia mencintai tante secara luar biasa. Dia begitu mencintai orang tuanya dengan segala kelelahan pada saat itu. Dan itu yang kami sepakati berdua. Itu yang saya tanam ke adik-adik. Saya bilang, ya Kondo, ini saatnya you berbakti. Saya punya mama sudah tidak ada, saya sudah tidak bisa bikin apa-apa. Dan berangkatlah kami berdua. Kami menghadiri pesta di bawah itu, membawa kerbau yang sudah siapin. Kami pergi menghadiri pesta itu, dan kemudian di pesta dia pagi itu, karena saya sudah istirahat di Makale, dia ke Rantepo cari kerbau dan dia pulang. Kemudian dia telepon saya, Kondo kita berangkat nih. Saya bilang, kurang lebih sekitar jam 11, jam 12 saya tinggalkan Makale. Kami ketemu di bawah dan menghadiri acara itu. Di acara itu kami masih bercengkrama, masih baik-baik. Hingga tiba saatnya sore, karena kami sampai sore saya sudah mulai merasa kelelahan. Beliau juga sebenarnya kelelahan. Malam itu kami rencana mau ketemu lagi, mau nongkrong di warkop, tapi tidak jadi karena dia bilang dia capek, saya juga capek. Sore malam itu saya sudah mulai, saya duluan sakit. Sebetulnya kata Mama Dika kemudian juga sudah sakit, tetapi mungkin yang dicerita sama Ketua Sinode kemarin, beliau ada janji dan dia pergi. Entah dengan Pak Ketua Sinode dia mau maksanya keesokan harinya untuk pergi. Saya kurang tahu, nanti kalau mau tahu mungkin tanya Mama Dika apa yang mereka lakukan besoknya, karena sorenya saya besoknya sudah telepon, sudah tidak bawa mobil, diantar oleh keluarga kembali ke Surwago, dan kalau saya tidak salah 2 hari kemudian dia kembali ke Makassar. Setiba di Makassar, saya juga sudah demam, dia juga sudah demam. Saya bilang, ya biasalah, saya betul kalau sama sahabat saya ini seperti orang tidak ada sekolahnya kalau bicara, ya. Sampai istri kami berdua itu malas dengar kalau kami berdua yang bercerita, ya. Jadi saat itu dia kemudian tiba di Makassar dan dia anfal di rumahnya, masih di rumah. Kemudian dia tes COVID, pada masa itu dia duluan positif. Ya, sambil bercanda, Bapak Ibu mohon maaf kalau saya melontarkan kata-kata kasar. Ya saya bilang bisik lah yuk kayak gitu, Patotoai lah gitu. Tidak lama besok saya tes COVID juga, dan saya juga dinyatakan COVID. Ya, saya terus terang, saya bercerita terbuka karena saya ingin bernostalgia. Pada saat itu, ya kami baku tunjuk-tunjuk lah ya. Ya, Iko Modolo Mate dan saya dan sebagainya begitulah ya. Betul-betul uneducated orang bilang ya. Kalau saya ngomong berdua sama beliau itu betul-betul kalau kami di Jakarta sama Mama Dika dan Mama Cika, rasa-rasanya istri kami itu malu jalan sama kami berdua ya, karena seperti orang-orang tidak terpelajar. Itulah Bapak dan Ibu, sehingga kami divonis COVID berdua pada saat itu, dan kami menjalani perawatan masing-masing. Beberapa hari kemudian Mama Dika telepon, Papa Dika sudah tidak kuat sekali dan harus masuk ke rumah sakit. Ya. Komunikasi terakhir saya tanggal 23 bulan 7 lewat video call, masih sempat bercanda. Saya tahu beliau sudah sangat sakit, ya, dan saya waktu itu masih karantina. Dan singkat cerita Bapak Ibu, tibalah tanggal 29 siang
Mama Dika cerita ke saya bahwa Kenek sudah semakin lemah. Siang-siang itu masih sempat untuk mencari donor darah karena mau didonor, tetapi sore hari kalau saya tidak salah Tuhan berkata lain. Sahabat kami ini dipanggil oleh Tuhan, sahabat yang penuh kasih, sahabat yang sungguh mengasihi keluarganya, mengasihi om dan tante, mengasihi adik-adiknya, dan mengasihi rumpun keluarga ini. Sahabat yang meninggalkan teladan yang sangat baik buat kita semua. Bapak Ibu, kemudian Kondo ini dinyatakan meninggal. Pada saat itu saya pikir kita tahu semua, ketika orang COVID meninggal maka harus dikuburkan di lokasi, tidak bisa bergerak. Jadi izinkan saya dari tempat ini menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Karitas Unhas yang ketika itu dengan segala jaringan nasional yang mereka pakai, sehingga kita lihat sama-sama jenazah itu bisa dibawa ke Toraja. Terima kasih pada saat itu kita dibantu oleh waktu itu Pak Victor Palimbo, itu belum bupati, masih wakil bupati, terus saya lupa bupati Toraja itu Pak Sekda Toraja sekarang Pak Budi Lolo banyak membantu, dan tentu dari Bapak waktu itu juga Bapak, seingat saya Bapak Andi Sudirman Salam pada saat itu, beliau itu alumni Teknik Mesin Unhas juga, dikoordinasi oleh Bapak Jane Priandi Sitompul dengan segala jaringan nasional yang kita gunakan, sehingga jenazah beliau bisa dibawa ke Tanah Toraja. Tiba di Tanah Toraja, kami makamkan di Karakayu kalau saya tidak salah namanya, di sana dengan jumlah pada saat itu memang hanya petugas COVID yang ikut memakamkan beliau. Saya sendiri dan beberapa rumput keluarga dari Buah yang saya kenal, ada Pak Miru pada saat itu yang saya kenal karena itu teman masa muda saya ketika masih mahasiswa. Jadi betul-betul pada saat itu saya sangat bersedih. Ya. Tante tidak bisa datang karena saya tahu pada saat itu tante sakit. Anto tidak bisa datang karena saya tahu pada saat itu Anto sakit. Dan waktu itu kita tahu bersama begitu susahnya melakukan traveling. Ya. Sementara proses pemakaman harus tetap dilaksanakan. Jadi saya pada saat itu bersama dengan petugas COVID ikut menguburkan sahabat saya ini. Kemarin saya masih bercanda dengan Mama Dika. Saya bilang, ya tentu bisa malik aku sabang kabur Martinus sama dengan almarhum ini. Kemudian beliau kemarin saya masih kuburkan, dan hari ini saya akan sahabat saya ini akan mendapatkan tempat yang lain di sisinya. Pesan saya kepada Dika dan Jevon, Mama Dika, Cia, kalian tidak sendiri. Kalau Om Ferry masih ada, jangan ragu-ragu kontak Om Ferry. Ya. Perlakukan saya seperti melihat bapakmu sendiri. Ya. Nah, atau biasa teman, kalau saya mengenang sahabat saya ini, tidak ada yang tidak terbagi antara saya dengan dia. Jadi bagaimana kami di Kalimantan, kalau yang dari saya di sini banyak yang dari Kalimantan, di Balikpapan. Dulu kami tinggal di Gunung Malang dan harus jalan kaki dari Gunung Malang. Di sekitar pantai itu ada banyak kantor-kantor untuk memasukkan lamaran. Dari Balikpapan kami ke Samarinda. Dari Samarinda itu jalan kaki ke Tenggarong, tunggu mobil subuh-subuh di Tenggarong untuk pergi memasukkan lamaran kerja di PT Multi Harapan Utama. Ditolak juga. Ke Kanaan, begitu juga cari-cari pekerjaan di Bumi Etam. Barangkali Om Yohanes Dallo sudah bosan kami lihat tuh di Bumi Etam luntang-lantung tak jelas apa dibikin. Hampir 3 bulan saya di Bumi Etam tidak ada, dan kami berpisah pada saat itu mencari jalan masing-masing. Karir beliau seingat saya dimulai dari PT Trakindo Utama, kemudian dia melanjutkan usahanya seperti sekarang ini. Yang membuat Turaya
dagat imuane usama yang mute sama itu inang muane tona. Memuane lang tanga-tanga keluargana, memuane lang tanga-tanga komunitasna, memuane lang tondokna. Luar biasa beliau ini, pelayanan sampai kesimpuan dan sebagainya. Tipikal beliau adalah selalu mencari pelayanan model lain. Ketika orang ramai-ramai melayani, maka dia tidak akan ikut. Bagaimana dia bersama istrinya melakukan pelayanan daerah terpencil di daerah Simpuang sana. Itu yang dia lakukan bersama-sama dengan itu. Bagaimana memilih pelayanan di daerah pesisir Luwu Timur. Itu yang saya banyak belajar dari beliau. Tetapi seperti kata Roni tadi, barangkali otak-otak kita ini semua digabung, tidak cukup untuk mendapat cara berpikir beliau. Saya selalu bilang ke orang, kalau kita ini mungkin one step, two step ahead, we think it's the best. Tetapi beliau, I think they already think seven step in front. Cara berpikir beliau itu ya luar biasa sekali. Selalu memulai dari bisnis yang sebetulnya unlogic. Saya bilang ke dia, you ngapain mau investasi lagi? Investasi tambang cukup besar. Tapi dia jalan sendiri. Saya sering berselisih paham dengan beliau secara prinsipil. Akhirnya Bapak dan Ibu, saya lihat sudah mulai gelisah mendengar saya. Tapi terima kasih untuk waktu yang sudah di-spend untuk mendengarkan sedikit cerita saya tentang sahabat saya ini. Sekali lagi saya mau sampaikan seluruh sivitas akademika Teknik Geologi Unhas berduka cita atas kepergian Bapak Insinyur Kenex Lallo Dendang ST, seluruh anggota Karitas Ramsis Unhas berduka cita dari seluruh Indonesia, berduka cita atas kepergian beliau. Dan yang terakhir, Om dan Tante, bukan hanya Om dan Tante yang kehilangan, Mama Dika, Anto, kita semua kehilangan orang baik. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberi kesempatan kepada kita di waktu tersisa hidup kita ini, kita bisa meneladani teladan baik yang telah beliau bangun. Selamat jalan sang manegu kondo kika boroi komi apa la bina ka boroi ko pong matua sang mane. Kure semangat, terima kasih dan selamat siang. Ya, demikian ungkapan hati dari Karitas Unhas dan sahabat almarhum. Kepada Bapak yang mewakili diucapkan terima kasih. Demikianlah rangkaian acara dalam ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Kenex Lallo Dendang. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan saya dalam memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang bagi kita semua. Acara sudah selesai. Oke, baik, kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut lagi.